Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang terkasih? Saya ingin percaya kabar kita luar biasa di dalam Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul tentang jalan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sedikit sharing Bapak Ibu yang terkasih. Kemarin siang saya diizinkan Tuhan mengalami yang namanya sakit. Kejadiannya pada pagi sampai siang saya tidak mengalami gejala apapun, tetapi waktu siang kami habis ikut hari doa sedunia di Madiun, tiba-tiba badan saya itu sakit dan saya mengalami yang namanya tulang-tulang tuh kayak apa ya? Sebenarnya cikumunya sakit semuanya. Terus akhirnya saya putuskan bahwa saya tidak ke monologo, akhirnya saya pulang. Waktu saya pulang, saya menghubungi dua dukun pijat Bapak Ibu terkasih ya. Ternyata dua dukun pijat ini tidak bisa karena sudah waktunya mepet lebaran, dia sudah persiapan. Tetapi saya waktu itu mengalami yang namanya sakit, akhirnya istri membantu saya memijit saya Bapak Ibu terkasih. Dia memijit saya sampai nggak terasa setengah jam ya. Ada biasanya kalau mijit 10 jam aja sudah 10 menit aja sudah capek, tetapi ini sampai setengah jam. Puji nama Tuhan, saking sayangnya dia dengan saya, dia memijit dengan ketulusan hatinya. Akhirnya saya minum obat dan saya minta didoakan. Aku doakan karena saya sudah tidak kuat Bapak dikasih. Terus akhirnya saya didoakan dan akhirnya saya tidur jam 2 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore sebenarnya saya sudah luar biasa sudah sembuh. Tetapi karena saya ragu-ragu takutnya nanti saya ngedrop lagi, akhirnya gimana kalau ke dokter, jadi saya ke dokter. Dalam perjalanan ke dokter tuh saya bisa nyetir sendiri, saya puji Tuhan, tetapi badan rasanya sudah kayak lumrah, kayak cuapek gitu loh. Akhirnya dalam dokter saya nunggu, kebetulan itu waktunya buka puasa, jadi dokternya masih nunggu untuk buka puasa. Saya di dalam dokter ini cuma bilang aja 2 suku kata. Thank you Lord, praise the Lord, thank you Lord, praise the Lord. Cuma menangis sama Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan mengizinkan buat setiap kita mungkin mengalami sesuatu yang Tuhan ajarkan buat setiap kita. Kita harus mengucap syukur dalam segala. Apapun yang Tuhan kasih, apapun masalah, mungkin kesehatan, mungkin usaha kita, tetap percayalah, bersyukur pada Tuhan itulah kunci untuk menarik kita mengalami kesembuhan, mengalami mujizat Tuhan. Jadi dari situ akhirnya saya disuntik, akhirnya saya pulang. Sebenarnya malamnya kan ada pondok Daus. Saya bilang sama dia, aku gak bisa sekolah karena saya sakit. Tapi Pak Guru bilang kepada saya, kamu harus datang, kamu harus datang. Akhirnya saya datang Bapak Ibu. Tetapi dengan pujian penyembahan di gereja ini, saya mengalami kesembuhan. Jadi saya bersyukur sekali buat jemaat yang luar biasa. Jemaat yang sudah mendoakan saya atas kesembuhan saya bukan karena siapa-siapa, karena Tuhan atas doa-doa Bapak Ibu. Terima kasih banyak buat semuanya, dan kita saling mendukung satu dengan yang lain bahwa segala sesuatunya sebenarnya memang Tuhan izinkan supaya kita apa? Kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin nempel dengan Tuhan. Ya, kita akan kembali firman Tuhan pada saat ini tentang jalan Tuhan. Kita akan baca sama-sama satu firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan pada saat ini dari Mazmur 37 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama, sudah ketemu? 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Kita ulang sekali lagi. 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Katakan amin. Silakan bebas sekalian. Saya ulangi di dalam Mazmur 37. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Hari-hari Bapak terkasih, jalan Tuhan tidak terlalu cepat, dan kita percaya pasti yang terbaik. Jadi apapun yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, percayalah bahwa
Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Jadi mungkin pertolongan Tuhan itu kadang mepet. Pertolongan itu kadang kita tidak ngira. Tiba-tiba Tuhan menolong. Tuhan izinkan seperti itu supaya apa? Kita semakin memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Jadi apapun yang kau hadapi saat ini, masalah apapun, pergumulan apapun, seperti Cisan tadi bilang bahwa cerita, saya di pojokannya menangis. Dan saya percaya bahwa setiap kita kalau doa sama Tuhan dengan sepenuh hati kita, makanya Cisan tidak cerita ke anak-anaknya. Saya percaya kalau saya jadi orang tua seperti Cisan. Karena kalau saya cerita ke anak-anak saya, pasti anak saya ikut mikir. Tetapi satu hal keputusan yang luar biasa, kita hanya cerita sama Tuhan. Di saat kita cerita sama Tuhan, kita mengadu sama Tuhan, maka Tuhan akan mendengar apa yang jadi isi hati kita. Mungkin orang tua tidak tahu, mungkin suami atau istri kita tidak tahu, kita hanya dengan Tuhan. Jalan Tuhan kita percaya adalah jalan yang terbaik. Bapak Ibu kasih, dalam perjalanan hidup ini kita sering dihadapkan di dalam dua pilihan. Ada jalan yang sempit dan ada jalan yang lebar. Di situ ada sebuah pilihan kita. Kita mau pilih jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Di sini dituliskan bahwa di jalan yang lebar itu adalah jalan menuju apa? Kebinasaan. Tetapi banyak orang Bapak Ibu yang terkasih, di saat memilih dua jalan ini, banyak yang milih yang jalan lebar atau sempit, lebar atau sempit. Di sini banyak orang memilih jalan yang lebar, tetapi orang yang memilih jalan yang sempit adalah sedikit. Banyak orang lebih senang-senang di sana, misalnya pesta pora, dibandingkan datang ke gereja. Dalam dunia ini banyak orang yang memilih jalan sempit, karena jalan sempit itu temannya pasti banyak. Tetapi jalan yang jalan lebar pasti temannya banyak. Tetapi jalan yang sempit itu adalah temannya sedikit. Makanya oleh sebab itu pada malam hari ini kita mau pilih jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Di saat kita bisa memilih jalan yang itu yang benar dalam hidup kita, jalan yang sempit adalah menuju ke dalam Tuhan. Artinya ke dalam surga. Makanya hari ini ada dua pilihan buat setiap kehidupan kita. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita memilih jalan yang lebar, itu menuju kebinasaan. Tetapi kalau kita menuju jalan yang sempit, itu menuju yang namanya jalannya Tuhan. Jadi jalan Tuhan itu memang ada dua pilihan. Tergantung kita sebagai manusia. Iman kita mau pilih yang mana? Jalan sempit atau jalan yang lebar. Tetapi ada kalanya kita tergoda untuk mengambil yang namanya jalan pintas. Bapak Ibu kasih, biasa anak muda kalau mau ke Sarangan cari jalan pintas. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya lebih cepat. Jalan pintas supaya lebih kita dan teko. Itulah kecenderungan kita sebagai manusia. Kita pasti cari jalan yang pintas supaya cepat teko. Saya pun kalau ke Madiun juga cari jalan pintas supaya apa? Kalau saya di jalan raya pasti ramai, tapi jalan pintas itu pasti agak sepi. Karena apa? Tidak ada banyak mobil. Tetapi hari ini Tuhan ingin supaya kita maju ke dalam jalannya Tuhan. Kita bukan mengambil jalan pintas dalam setiap kehidupan kita. Kalau mungkin kau punya masalah, kau pergumulan, jalan pintasnya bisa mungkin cari dukun saja supaya bisa mendoakan kita. Itulah jalan pintas. Tetapi yang Tuhan ajarkan buat setiap kehidupan kita, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, tetap jalannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kau hari mengalami pergumulan apapun, percayalah bahwa Tuhan bisa menolong setiap kehidupan kita. Asalkan kita jalannya jalan Tuhan, bukan jalannya iblis. Makanya hari ini Bapak Ibu, itu sebuah keputusan dalam setiap kehidupan kita. Makanya kita mau ambil jalan yang mana. Bapak Ibu kasih, orang yang paling senang cari jalan pintas karena mungkin lebih cepat. Benar ya? Benar bahasa. Kalau cari jalan pintas
supaya lebih cepat datangnya. Tetapi Bapak Ibu terkasih, pada malam hari ini jalan pintas menawarkan kecepatan dan kemudahan. Tetapi seringkali jalan pintas tersebut bukanlah jalan yang Tuhan inginkan buat setiap kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, larilah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai segala sesuatunya. Kalau engkau sakit, kalau engkau punya pergumulan, kalau engkau punya masalah hari-hari ini, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber jawaban atas segala pergumulan kita. Bapak Ibu terkasih, oleh sebab itu carilah jalan Tuhan supaya kita mengalami Tuhan hari-hari ini. Bapak Ibu terkasih, kalau engkau Tuhan izinkan mengalami sakit, makanya bersyukurlah. Memang tidak gampang Bapak Ibu terkasih. Lawang sakit kau bersyukur, yo iso. Tetapi itu belajar buat setiap kehidupan kita. Kalau engkau sakit, bersyukurlah. Kalau mungkin usahamu sepi, ya bersyukurlah. Lah apa bisa toh Pak? Lah kebutuhan semakin banyak kok usahanya sepi. Tetap bersyukurlah. Di saat kita mau bersyukur pada Tuhan hari-hari ini, maka Tuhan akan melihat anaknya. Oh gak diberkati kok bersyukur. Wes, saya nyuruh malaikat supaya memberkati. Hari-hari ini Bapak terkasih, Tuhan mengizinkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya, kita mau belajar jalan Tuhan mengajarkan kepada setiap kita beberapa hal. Yang pertama, jalan Tuhan mungkin tidak selalu yang tercepat. Kadang kita harus melalui proses yang panjang. Bapak itu kasih, kalau Tuhan izinkan engkau mengalami pergumulan, kadang setiap kita manusia pengennya doa hari ini langsung dijawab. Tetapi Tuhan memiliki cara yang berbeda dalam setiap kehidupan kita. Di saat kau berdoa sama Tuhan, maka tunggu jawaban Tuhan dengan yang sabar. Makanya hari ini jalan Tuhan mungkin tidak terlalu yang tercepat. Tetapi kadang kita sebagai manusia kalau punya masalah, kalau punya pergumulan, kita pengennya dan dijawab ke Tuhan. Kalau nggak dijawab, aku sudah berdoa, aku sudah ke gereja, tetapi kok tidak pernah dijawab. Tetapi hari ini percayalah bahwa jalan Tuhan mungkin tidak terlalu yang tercepat. Tetapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi kesaksian Cik Sanu sangat memberkati saya. Jadi percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tidak akan pernah tergesa-gesa dalam setiap kehidupan kita. Selalu tepat pada waktunya. Pada waktu Cik San butuh, Tuhan gerakkan keluarganya, diberkati. Jadi hari-hari ini kalau kau punya pergumulan, engkau punya masalah, ya percaya sepenuhnya sama Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan buat setiap kehidupan kita. Yang terpenting apa? Supaya kita percaya sepenuhnya sama Tuhan hari-hari ini. Jangan pernah meragukan mukjizat Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Di saat kita meragukan kuasa Tuhan, secara otomatis mukjizat tidak akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita percaya, Tuhan pasti menolong. Itu sebuah iman. Dan saya percaya Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyembuhkan saya. Percaya imani. Di saat kau imani, apapun terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Makanya hari-hari Bapak itu kasih, yang penting kita percaya sepenuhnya sama Tuhan. Di saat kita percaya sama Tuhan, enggak. Tuhan akan meninggalkan kita. Tidak Tuhan akan membiarkan kita tergeletak. Kalau kita pikir Bapak itu kasih, mau lebaran ini kebutuhan semakin banyak. Benar Bapak Ibu ya? Tetapi saya puji Tuhan dapat mukjizat Tuhan yang luar biasa. Jadi memang setiap tahun saya berkeluarga ini, meskipun ini bukan hari raya kami, tetapi kami sudah terbiasa untuk kami berbagi. Pada waktu itu saya sudah kompromi sama istri, ya kita mau berbagi apa? Kalau dulu kan kita berbagi barang, maksudnya bisa minuman sekedarnya, tapi kita mau bagi makanan. Akhirnya kami putuskan kami bagi makanan dan minuman. Dan itu saya kemas dengan sebaik mungkin supaya menarik itu publikasi. Saya belikan besek tempat makan itu
Dan akhirnya saya kasih tulisan Selamat Idul Fitri. Akhirnya saya beli di Madiun dan sudah saya persiapkan semuanya bahan-bahannya. Sebenarnya kami mikir terus biayanya gimana. Terus akhirnya sudah kami siapkan biayanya. Tetapi Bapak Ibu kasih, puji nama Tuhan. Jadi besoknya sebelum kami memberikan berbagi kasih itu, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa buat saya. Padahal saya juga nanti uangnya gimana. Tetapi di saat kita mau berbagi kepada orang lain, sebenarnya Tuhan sudah sediakan berkatnya buat kita. Tergantung iman kita mau melangkah. Di saat kita tidak mau melangkah, ya berkat itu tidak diberikan kepada kita. Tetapi kalau kita mau melangkah untuk berbagi, maka berkat itu sediakan buat setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Berkat yang kedua, kalau di desa Bapak dikasih, itu saya nyuruh anak saya untuk mengasihkan ke tetangga-tetangga. Di saat mengasihkan tetangga, namanya tetangga kan dikasih yang namanya berkat juga. Sangu lebaran. Dan saya puji Tuhan tak hitung loh. Kok tambah plus? Bukan saya mikirin, tetapi biasanya kan min Bapak ya. Kalau kita temennya kan saya tidak bikin min atau untung. Tetapi bisa kita memberi sesuatu buat orang lain dengan tulus hati, maka Tuhan akan ngasih plus buat kita. Makanya hari-hari ini kalau kau digerakkan untuk menabur buat orang lain, menaburlah. Ojo iman-iman. Di saat kau iman-iman sama Tuhan, sama orang lain, maka berkat itu gak sumulur. Maka kita akan menjadi miskin. Tetapi kalau kita nyanyong sama siapapun. Jadi sebenarnya besek itu sebenarnya harganya tidak seberapa. Tetapi bisa menarik tetangga saya untuk apa ya? Sukacita itu. Wah, matur suwun ya Mas, biasanya bisa buat ada bumbon. Jadi setelah dalamnya beli makan, biasanya buat ada brambang, ada bawang, ada semuanya. Itu puji nama Tuhan, bisa jadi berkat buat orang lain. Makanya hari-hari ini jalan Tuhan, kita harus menuju ke jalannya Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Di saat kita menyimpang kanan kiri, kita ragu-ragu. Tetapi luruslah bahwa ada jalan Tuhan, jalan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Bapak itu kasih proses akan mendatangkan sebuah progres. Makanya dalam setiap kehidupan kita pengennya progresnya saja, benar? Tetapi mau prosesnya enggak Bapak Ibu? Mau enggak prosesnya? Pasti kita mau. Di saat kita pengen progres, kita juga harus melalui yang namanya sebuah proses. Proses itu susah lah Bapak Ibu. Proses itu sakit sekali. Tetapi di saat kita mengalami prosesnya Tuhan, di saat kita digembleng Tuhan hari-hari ini, di saat kita diwolak-walik sama Tuhan, percayalah, kita akan mendatangkan progresnya daripada Tuhan. Dan kita percaya anak Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Anak-anak Tuhan selalu diberkati Tuhan. Jadi meskipun orang sana sini susah, kita tetap bersuka cita. Jadi jangan khawatir jadi anak Tuhan. Anak Tuhan selalu diberkati Tuhan. Dan saya tadi mendengar kesaksian Pak Yohan sangat luar biasa. Hari-hari ini usahanya diberkati Tuhan luar biasa. Karena dia setia dengan Tuhan. Di saat kita setia dengan Tuhan, makanya kita tidak usah mikir. Wes pasrah lagi usahamu Tuhan. Di saat kita memasarkan sesuatunya pada Tuhan, maka Tuhan yang akan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, progres akan mendatangkan progres. Karena dalam proses itulah kita dibentuk oleh Tuhan, karakter kita, sikap kita, supaya kita seturut dengan kehendak Tuhan. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Di saat kita diproses, karakter kita diproses, itu memang sakit sekali. Tetapi di saat kita mengalami nama proses itu, maka Tuhan akan melihat sebuah kemurnian hati di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita dalam Tuhan ada kemurnian hati, maka Tuhan melihat setiap hati kita. Makanya di saat kita memiliki kemurnian hati di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatunya di dalam setiap kehidupan kita. Kita dikuatkan oleh Tuhan dan kita akan menjadi kuat di dalam menghadapi masalah demi masalah. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan pergumulan, masalah dalam setiap kehidupan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Amin. Anak-anak Tuhan yang tangguh. Supaya apa? Di dalam menghadapi apapun problema dalam hidup kita, tetap percayalah
kita diberikan kekuatan buat Tuhan. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan supaya kita semakin kuat di dalam menghadapi segala apapun. Dengan proses Tuhan kita dipersiapkan untuk hal-hal yang lebih besar. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu kalau kau mengalami pergumulan, karena Tuhan mempersiapkan hal-hal yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kau tidak mau dikasih masalah sama Tuhan, kita tidak akan mengalami kuasa yang besar daripada Tuhan. Makanya hari ini bersyukurlah, dan bersyukurlah apapun yang kau hadapi hari ini. Bersyukurlah apapun yang kau alami hari ini. Dengan bersyukur, kau akan mengalami sesuatu yang besar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jalani prosesnya Tuhan dengan bersyukur dan bersyukur. Bersyukur itu gampang apa susah Bapak Ibu? Gimana Mbak Asih? Susah atau gampang Mbak Asih? Ngucapinnya enak ya Pak, tapi jalannya enggak enak. Tetapi Bapak Ibu terkasih, memang bersyukur itu ngomongnya enak, bersyukur, tetapi jalannya enggak enak. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan diajari untuk kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau mau diberi berkat 10.000 bersyukur enggak Bapak Ibu? Tuhan biasa benar bahasa puji Tuhan. Kalau kita dikasih berkat berapapun hari-hari buat Tuhan, tetap bersyukurlah kepada Tuhan. Memang bersyukur itu tidak gampang. Memang mudah diucapkan, tapi ngelakoni ini susah. Lah piye to Pak? Lah wong usahaku sepi kon bersyukur kuwi piye? Lah wong aku lagi sakit kon bersyukur kuwi piye? Memang tidak bisa Bapak Ibu. Kalau kita ngalami, ngomongnya gampang. Di saat Tuhan izinkan saya sakit kemarin, saya diajarkan Tuhan untuk saya selalu bersyukur pada Tuhan. Karena kesehatan itu penting sekali buat kita. Kita punya uang banyak, tapi kita sakit. Enak ada Bapak Ibu? Tapi enak. Makanya hari-hari ini, apapun yang Tuhan izinkan buat setiap kehidupan kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Di saat kita bersyukur pada Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita semakin kuat. Semakin kuat dalam menghadapi segala sesuatu ini. Dan kita akan naik level dengan Tuhan. Makanya hari ini Bapak Ibu, ayo kita berada di jalannya Tuhan. Yang pertama, jalan Tuhan mungkin tidak terlalu yang tercepat. Yang kedua, jalan Tuhan bukan jalan yang termudah. Akan ada saatnya kita merasa lelah. Kita akan merasa kecewa, ingin menyerah dengan keadaan kita saat ini. Kita merasa sudah tidak mampu Tuhan. Ada yang mengalami seperti Bapak Ibu. Hari-hari ini mungkin kita sudah menyerah dengan kondisi kita, dengan keadaan kita hari-hari. Tuhan, aku sudah menyerah. Mungkin mengalami yang namanya kecewaan. Tetapi bersyukurlah bahwa jalan Tuhan akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mungkin hari-hari kita bilang, aku sudah tidak mampu Tuhan. Aku gak kuat Tuhan. Tetapi percayalah, pertolongan Tuhan sempurna buat setiap kehidupan kita. Padahal kita sudah menyerah Tuhan, aku tidak kuat Tuhan. Dengan ekonomi seperti ini, dengan keluarga seperti ini, mungkin cekcok terus, dengan usaha seperti ini. Tetapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya menolong setiap kehidupan kita. Waktunya bayar utang, diberikan berkat oleh Tuhan. Amin. Waktunya butuh apa, dikasih Tuhan. Yang penting simpel sama Tuhan itu. Di saat kita selalu dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Makanya kalau kau belum mengalami Tuhan, putus itu diomong. Tapi kalau kita sudah mengalami Tuhan, kita tidak usah minta pun, Tuhan kasih. Tuhan beri apa menjadi kebutuhanmu hari ini. Yang penting carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan dicukupkan kepadamu. Kita akan baca Ratapan 3 ayat yang ke-24. Mungkin ada salah satu yang bisa membacakannya. Ratapan 3 ayat yang ke-24. Ratapan 3 ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ulangi sekali lagi Bu.
Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Di saat kita berharap sama Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Namun Bapak Ibu yang terkasih, disitulah iman kita diuji oleh Tuhan. Seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Di saat kita mengalami pergumulan, di situ sebenarnya kita diuji oleh Tuhan supaya seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Di saat iman kita sebesar apapun dalam setiap kehidupan kita, percayalah bahwa masalah kita lebih kecil daripada Tuhan kita yang besar. Amin. Makanya hari ini jangan meluk-luk dengan masalah kita. Hari ini jangan meluk-luk dengan pergumulan kita. Tetapi percayalah bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat yang bisa menolong setiap kehidupan kita. Dan percayalah Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ujian mendapatkan pembelajaran kepada kita untuk kita tetap berharap sama Tuhan. Jadi hari ini jangan berharap pada manusia, berharaplah sama Tuhan. Di saat kita berharap sama Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Tapi kalau kita berharap sama manusia, satu kali ditolong, dua kali tolong, tiga kali tolong, yang keempat mungkin engkau tidak ditolong. Tapi di saat kita berharap sama Tuhan, percayalah Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita alami, kita tetap setia mengikuti jalannya Tuhan. Di saat kita setia sama Tuhan, enggak, Tuhan akan meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menuntun langkah hidup kita. Di saat kita setia sama Tuhan, kita ada berbuat dosa, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Makanya kesetiaan itu penting dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita setia mencari Tuhan hari-hari, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu mau setia sama Tuhan. Hari-hari yang dituntut oleh Tuhan hanya kesetiaan saja. Di saat kau setia sama Tuhan, apapun yang kau perlukan, apapun yang kau butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Apa kita tetap setia mencari jalan Tuhan hari-hari ini? Di saat kita setia sama Tuhan, kita tidak usah minta Bapak Ibu. Tuhan sudah sediakan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Makanya hari Bapak Ibu, kalau keluarga kita masih mengalami pergumulan cekcok sana sini, usaha kita belum diberkati, pekerjaan kita belum mapan, percayalah, meski sulit dan menantang, tetapi Tuhan akan buka jalan buat setiap kehidupan kita. Amin. Percayalah Tuhan akan selalu menolong. Dan kita percaya jalan Tuhan bukan jalan yang termudah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Yang ketiga adalah jalan Tuhan pasti yang terbaik. Kita baca di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat ke-8, mungkin bisa membacakan yang sudah ketemu. Yesaya 55 ayat 8, demikianlah firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ya, saya ulangi. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi kadang setiap kita punya rancangan sendiri. Kalau kita doa sama Tuhan, saya punya rancangan seperti ini loh Tuhan. Tetapi kalau tidak dijawab rancangannya, marah tidak Bapak Ibu? Pasti kita sebagai manusia marah. Tetapi Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Misalkan kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen cowok loh Tuhan. Pengen cowok sing ganteng, sing cino mungkin, sing putih. Tetapi Tuhan memberikan sebuah pasangan pada setiap kita tidak sesuai dengan harapan kita. Marah tidak Bapak Ibu? Oh, yang masih bujang-bujang ya Bapak Ibu. Yang bujang-bujang marah tidak?
Tia marah nggak Tia? Misalkan Kecewa sedikit. kecewa sedikit. Setiap kita pasti punya rancangan, tetapi percayalah, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Mungkin kita diberikan tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi Dia memiliki kesetiaan yang lebih. Kalau kita pengennya yang baik-baik aja, ternyata kita tidak diberikan yang terbaik. Kadang kita sebagai manusia kecewa. Loh kok gini Tuhan, saya sudah pelayanan lah Tuhan, kok diberikan seperti ini? Tetapi itu yang terbaik buat Tuhan. Tapi kadang kita sebagai manusia, duh kok ini Tuhan, duh kok piye Tuhan? Tetap bersyukurlah kepada Tuhan. Bisa kita bersyukur pada Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih, itu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Bapak yang terkasih, meski tidak selalu cepat dan mudah, tetapi pasti yang terbaik. Jadi Bapak Ibu percayalah bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak usah milih jalan yang lain lah. Kita pilih jalan yang Tuhan sajalah, supaya kita mengalami yang namanya kesuksesan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak yang terkasih, setiap kehidupan kita pasti punya yang namanya impian. Setiap kehidupan kita pasti punya yang namanya harapan. Setiap harapan kita pasti Tuhan akan sediakan yang terbaik. Makanya hari ini di jalan Tuhan kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Jadi Bapak Ibu, di saat kita doa sama Tuhan dengan sepenuh hati, pernah tidak merasakan? Mungkin lagi sumpah, lagi jengkel, mungkin lagi tidak nyaman. Tiba-tiba dalam kita doa sama Tuhan, kita mengalami yang namanya kedamaian hati. Pernah tidak mengalami seperti itu Bapak Ibu? Di saat kita mengalami kedamaian hati, paribasan, tidak ada yang bisa mengalahkan kedamaiannya daripada Tuhan. Jadi saat kita mengalami kedamaian daripada Tuhan, paribasan hidup tuh enak, hidup tuh nyaman, kita nggak mikir apa-apa. Di saat kita mengalami kedamaiannya daripada Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, jalan Tuhan pasti yang terbaik. Dan kita percaya jalan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Artinya, kalau kita punya masalah, kita doa sama Tuhan, ada kedamaian dalam kehidupan kita. Jadi percayalah, dua suku kata yang saya terapkan pada jemaat, thank you Lord, praise the Lord, itu mengandung kuasa yang luar biasa. Jadi kuasa thank you Lord, praise the Lord itu membuat kita ada kedamaian dalam kehidupan kita. Di saat kita punya masalah, di saat kita punya pergumulan, hanya katakan thank you Lord, praise the Lord. Jadi hari ini kau kalau diizinkan, kau mengalami pergumulan, kau mengalami sakit, hanya katakan thank you Lord, praise the Lord. Loh, apa bisa loh Pak? Kok ngomong-ngomongnya kok bisa? Tetapi lakukan dengan penuh iman, kau akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ada kebahagiaan yang langgeng. Jadi Bapak Ibu, bahwa uang itu bukan kebahagiaan yang sejati. Amin. Bahwa kebahagiaan yang sejati hanya dalam hadirat Tuhan. Kalau mau gak punya uang, tetapi kalau mau doa dalam hadirat Tuhan, hatimu hanya senang. Karena apa? Uang itu tidak dibawa mati, benar. Tetapi hanya iman kita kepada Tuhan yang kita akan bawa sampai akhir hidup kita. Jadi kalau Tuhan percayakan kau diberikan berkat buat Tuhan, ya disyukuri, dinikmati. Jadi 3M, nikmat, menikmati, menyimpan, menabur, menikmati, menabung. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau hanya menabung saja, engkau akan menjadi orang yang pelit. Lalu engkau nabung. Tetapi kalau engkau hanya menabur saja, itu engkau tidak akan punya apa-apa. Itu wabur tok, itu wabur kabur, tidak menyimpan. Tapi kalau engkau hanya menyimpan saja, sama saja akan menjadi pelit. Tetapi hari ini 3 hal ini harus serasi: menabung, menabur, dan menikmati. Jadi kalau engkau bisa menikmati berkat Tuhan, ya nikmati. Menabur juga harus menabur. Jadi orang jangan pelit. Wes tau wong pelit itu gak akan bakal sugih.
itu ingat omongan saya. Wong pelit, ingat ya, tidak akan pernah jadi orang yang kaya. Karena apa? Mikir duit, mikir hidupnya sendiri aja. Tetapi saya sama istri, urepe ya wis ngono ae. Tetapi berkat Tuhan tuh saya kadang sampai nangis sama Tuhan. Aneh aja. Makanya hari ini saya punya jemaat yang luar biasa. Di saat saya mengumumkan misalkan, oh kita mau bagi takjil, Pak saya ini, saya bersyukur sekali. Itu adalah tindakan iman kita supaya kita diberkati Tuhan. Jadi kalau engkau duit mau gemai, seperti Bu Bisri pernah bilang bahwa dulu kan orang tua tuh kalau punya uang kan disimpan nih, sampai dipangan rayap, iman Bapak Ibu. Jadi kalau punya uang, kalau engkau ingin memberkati ya berkati. Jadi seperti yang saya omongkan biasanya, kalau engkau punya mie, goreng mie-nya, bungkusi, bagikan ke tukang beca, orang yang memerlukan, itu akan memberkati. Jadi duit itu dikemahan, wes topeng semakin pelit, gak akan semakin sugih. Itu hukumnya. Makanya Bapak Ibu, saat engkau menabur, maka engkau akan menuai. Tetapi kalau engkau tidak pernah nabur, jangan bakal menuai daripada Tuhan. Itu firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih, di saat kita percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik, maka ada kepuasan yang tak tergantikan di saat kita dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan tuh beda. Di saat kita dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Dia tuh kelihatan, wajahnya tuh kelihatan. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, wajahnya semringah. Kayak buta jiri, wajahnya semringah. Tapi kalau yang dekat-dekat dengan Tuhan, kayaknya wajahnya tekuk-tekuk, kayak meletot itu kelihatan. Jadi orang yang suka memuji dan menyembah itu kelihatan. Jadi yang guyu ini gimana nih? Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang dekat dengan Tuhan itu wajahnya sukacita, wajahnya sumlorot, wajahnya penuh dengan kemuliaan. Tetapi kalau tidak pernah puji nyembah, tidak pernah dekat dengan Tuhan, wajahnya pasti kelihatan. Meletot sana, meletot sini. Bapak itu kasih, di saat kita dekat dengan Tuhan, maka akan membawa Yesus dalam setiap kehidupan kita. Jadi orang melihat bukan melihat kita, tetapi melihat Yesus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Makanya hari ini supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun kau berada, di pekerjaanmu, di lingkungan sekitarmu, di sekolahmu, supaya hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena kalau kita menjadi orang yang menjadi batu sandungan, percuma Bapak Ibu. Karena Tuhan mengajarkan buat setiap kehidupan kita untuk kita bisa menjadi terang di tengah kegelapan. Yang keempat, yang terakhir, bahwa jalan Tuhan kita akan belajar arti kepercayaan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan hari-hari. Gak usah mikir, gak usah ngatur Tuhan, tetapi percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Pasrah bongkoan sama Tuhan. Jadi gak usah ngatur Tuhan, tetapi hari-hari pasrah sama Tuhan. Percaya sepenuhnya sama Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya Tuhan memberikan kasih-Nya buat setiap kehidupan kita. Dia rela mati di kayu salib untuk setiap kehidupan kita. Makanya hari ini, di saat kita percaya bahwa kita akan belajar arti yang namanya kepercayaan, kita percaya sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Jangan ragu-ragu sama Tuhan. Kalau engkau ragu-ragu sama Tuhan, engkau tidak akan mengalami sesuatu dalam Tuhan. Tetapi jadi orang itu memang enak jadi orang yang bodoh. Percaya saja akan mendapatkan. Tetapi kadang orang yang pintar intelektual, kalau diomongin tentang memberi misalkan, memberi gitu ya. Tapi kalau orang bodoh kan misalkan, oh aku di kamar Pak Yos untuk memberi, Yos aku tak memberi untuk orang lain, itu orang goblok. Tetapi orang yang pintar tuh kadang mikirnya, wah iman nggak kayak uang beli pun tak. Hati-hati Bapak Ibu kasih. Di saat kita percaya sepenuhnya sama Tuhan, di saat kita pasrah bongkoan sama Tuhan hari-hari, oh gak, Tuhan akan meninggalkan kita. Amin. Tuhan akan selalu memberkati kita. Dan saya percaya jemaatnya sudah gemuk-gemuk, sudah diberkati Tuhan. Itu bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa.
Jadi istri saya tambah gemuk, Deborah juga tambah gemuk. Jadi itu pembelian Tias juga semuanya gemuk. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ini sedikit cerita ya. Jadi istri kami kan ketemu dengan temennya. Dibilangin seperti ini. Duh Chris saya kok tambah lemu. Sebenarnya sudah saya ajari Bapak Ibu. Mulu walian piye? Jadi kok tambah kuru? Kowe berarti gak diberkati Tuhan. Nah, itu saya kan tidak berani ya. Karena kan dia sudah sebenarnya ini kan sebenarnya bisa membuat apa ya, kita insecure ya mungkin ya. Kalau lemu sebenarnya kan supaya untuk apa membalik omongan itu saya ajari deh. Tapi gak wani aku Pak, yuk selatan dia. Tapi kan kadang namanya insecure itu akan membuat kita down ya. Karena kok lemu tangan itu. Karena bukti pemeliharaan Tuhan yang bilang gitu. Dari Pak kowe berpuru akan masalah ya. Makanya Bapak ini guyonan. Tapi kan kadang kita membuat insecure kita ya. Karena kita membuat down kita. Makanya di saat kita ngomong ganti-gantian. Kalau kita ngomong dikit dulu sebelum kita nyeplos. Karena itu akan membuat kita down yang diajak ngomong. Jadi makanya untung sudah jadi hamba Tuhan. Belum jadi hamba Tuhan mungkin disantap. Ya makanya hati-hati dengan perkataan kita. Jadi saya pesan pada jemaat ngati-ngati nih ngomong. Jadi sama kita tuh kita adalah keluarga Tuhan. Jadi kita satu keluarga GBPS. Jadi ojo sampai menyakiti anak Dewi, jangan menyakiti saudara kita. Anggap aja kita sebagai anak-anak di sini. Jadi makanya hati-hati nih ngomong, malah nih ngomong yang baik aja supaya bisa menjadi berkat buat orang yang kita ajak ngomong. Bapak dikasih jalan Tuhan, kita akan belajar arti kepercayaan. Percaya Tuhan pasti menolong kita. Jadi hari ini percayalah. Mungkin kalau kau doa mau dijawab hari ini sama Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong. Karena itu marilah kita memiliki untuk berjalan di dalam Tuhan. Percaya meskipun penuh banyak liku-liku dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita pasti punya masalah, amin. Setiap kita pasti punya pergumulan. Saya pun dari sini punya pergumulan. Tapi kita kan tidak pernah mau cerita kepada orang lain. Kita hanya cerita sama Tuhan. Jadi pergumulan kita masing-masing dengan keadaan kita masing-masing. Tetapi percayalah Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Makanya hari ini kalau kau mengalami liku-liku dalam hidupmu, mengalami proses Tuhan hari-hari ini, syukuri saja. Bersyukurlah bahwa kita akan belajar percaya sepenuhnya sama Tuhan. Di saat kita punya iman percaya sepenuhnya sama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Kesimpulannya di sini saya tuliskan, di jalan Tuhan kita akan menemukan kehidupan yang benar-benar hidup. Jadi Bapak Ibu, di dalam Tuhan kita akan menemukan kehidupan yang benar-benar hidup. Jadi hanya Tuhanlah kebenaran kita. Yang kedua, belajar untuk tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Jadi hari-hari ini engkau harus berjalan di jalannya Tuhan. Kalau mungkin orang lain ujung-ujung menggok-menggok, gak usah dihiraukan. Tetap jalan Tuhan. Makanya hari ini Bapak Ibu, kita harus punya komitmen yang penuh dengan Tuhan. Jadi ada konco ngejak misalkan, ayo karaokean misalkan. Kalau kita punya iman yang teguh, kita gak akan ikut arus. Tapi kalau kita jadi orang Kristen yang liar, gampang terpengaruh, hati-hati. Kita akan terperosok di jalan yang salah. Makanya Bapak Ibu, berjalan untuk tetap belajar untuk tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saya percaya firman Tuhan saat ini boleh memberkati setiap kita. Saya undang pemain musik BSI untuk maju ke depan. Kita sama-sama pujikan Jejakmu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bagi berdiri.
Kita mau meresponi firman Tuhan pada saat ini. Kita sama-sama pujikan jejak-Mu Tuhan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti